Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, puji Tuhan. Coba bilang teman kanan kirinya, ojo ngantuk ya. Puji Tuhan ya, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Bapak Ibu, tadi ada salah satu pengumuman kalau mulai tanggal 11 sampai tanggal 20 kita semua diajak untuk datang masing-masing ke rumah Tuhan. Kalau yang biasa di pusat, yang di satelit, di satelit kita akan mengadakan doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Betul ya Bapak Ibu? Saya mau tanya nih, siapa yang nanti mau hadir? Iya, terima kasih ya tangan-tangan yang diangkat. Saya percaya yang gak angkat tangan pun nanti pasti komit datang kok ya. Puji Tuhan. Kalau berbicara tentang doa pencurahan Roh Kudus, tidak lepas dari peristiwa yang ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita buka sama-sama dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua adalah peristiwa Pentakosta. Pentakosta itu adalah 50 hari setelah hari apa Bapak Ibu? 50 hari setelah hari Paskah. 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Sebelum Yesus naik ke surga, sebelum Yesus terangkat ke surga, dan nanti tanggal 10 Mei kita sama-sama akan beribadah kenaikan Tuhan Yesus. Jadi peristiwa ini terjadi sebelum Yesus naik atau terangkat ke surga. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Yesus mengatakan kepada muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem, sebab akan ada waktunya aku akan membaptis kamu semua dengan Roh Kudus. Dan janji ini ditangkap betul oleh murid-muridnya. Murid-muridnya setelah peristiwa Yesus naik ke surga dari Bukit Zaitun, setelah mereka menyaksikan dengan mata mereka sendiri, Yesus terangkat ke surga dari Bukit Zaitun, kemudian mereka pulang ke Yerusalem. Dan tadi saya katakan, kenapa murid-murid ini menangkap betul janji Tuhan itu, bahwa Tuhan akan membaptis murid-muridnya dengan Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-14, firman Tuhan mengatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka enggak akan berkumpul berdoa menantikan janji itu kalau mereka enggak nangkap betul apa yang dijanjikan Tuhan. Tapi karena mereka percaya dengan janji Tuhan itu, firman Tuhan katakan, ketika dari Bukit Zaitun mereka kembali ke Yerusalem, mereka bertekun bersama-sama dalam doa untuk menantikan penggenapan janji Tuhan itu. Dan di dalam Kitab Para Rasul pasal yang kedua, ini adalah peristiwa Pentakosta di mana betul janji Tuhan itu digenapi. Ketika Tuhan berbicara, Tuhan berjanji, janjinya ya dan amin. Amin Bapak Ibu. Ini peristiwa Pentakosta ketika murid-muridnya, ketika para rasul mereka berdoa bersehati bersama-sama menantikan janji itu. Firman Tuhan di dalam Pentakosta ini adalah penggenapan janji Tuhan. Betul ketika mereka dalam suasana beribadah gitu ya. Mereka suasana berdoa bersama-sama. Firman Tuhan di situ dikatakan di dalam pasal yang kedua, tiba-tiba sementara mereka berdoa, terdengar suara angin yang sangat keras dari langit. Dan turunlah lidah-lidah api di atas kepala para murid-muridnya. Dan saat itulah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Wow, kalau membayangkan peristiwa ini luar biasa. Jadi nanti kalau doa pencurahan Roh Kudus, ketika kita diminta untuk berdoa sungguh-sungguh, kita diminta untuk menyembah Tuhan sungguh-sungguh, ojo meneng wae. Nantikan janji itu dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh, bersehati dengan sungguh-sungguh, sehingga kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus, kita akan kembali dipenuhi dengan Roh Kudus. Mungkin kita yang belum dibaptis dengan bahasa roh, kita akan mendapatkan bahasa roh itu. Asal kuncinya bertekun dalam doa.
Dan luar biasa Bapak Ibu, ini janji yang betul-betul digenapi. Bapak Gembala Sidang selalu menekankan kalau kita diajak dalam bulan-bulan ini berbicara tentang keseluruhan dari kitab Kisah Para Rasul. Betul, ketika mempelajari kembali, membaca kembali keseluruhan dari kitab ini, saya merasa diberkati Tuhan. Iya ya, seperti diingatkan kembali, gereja yang mula-mula itu harus seperti apa. Orang-orang percaya kepada Tuhan, orang-orang Kristen itu harusnya bagaimana. Itu sepertinya menggugah lagi. Dan di sini ketika peristiwa Pentakosta itu terjadi, ketika murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, yang terjadi dampaknya adalah luar biasa Bapak Ibu. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-14. Poin pertama yang akan kita pelajari. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hei kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Di tengah-tengah di mana mereka dipenuhi Roh Kudus, dan di situ juga banyak orang yang menyaksikan. Tiba-tiba Petrus dan murid-murid dan rasul-rasul yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dengan gagahnya Petrus berdiri. Kemudian apa yang dikatakan oleh Petrus? Karena ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah mereka berbahasa lidah, mereka berbahasa roh, sehingga orang-orang yang tidak memahami itu menganggap peristiwa itu mereka sedang mabuk oleh anggur. Kemudian Petrus yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berdiri dengan gagahnya, dengan suara lantang dia katakan, hei kamu orang-orang yang sedang melihat peristiwa ini, kami ini tidak sedang mabuk oleh anggur, sebab sekarang ini masih jam 9 pagi. Kami terjadi ini karena penggenapan Nabi Yoel yang mengatakan bahwa pada waktunya nanti Roh Kudus akan dicurahkan kepada semua orang, kepada hamba-hambaku laki-laki, kepada hamba-hambaku perempuan, kepada teruna-terunaku, dan itu nyata Bapak Ibu. Wow, Petrus berdiri dengan gagahnya, dengan keberanian yang luar biasa, dan tidak berhenti sampai di situ. Ketika Roh Kudus memenuhi Petrus, apa yang kemudian dia katakan? Dia menginjil Bapak Ibu. Dia bersaksi dengan berani. Kalau Bapak Ibu baca keseluruhan pasal yang kedua, ketika berdiri itu Petrus berkata kepada orang-orang di situ, ribuan orang yang ada di situ. Petrus katakan dengan lantangnya, kata firman Tuhan. Petrus menceritakan tentang Yesus orang Nazaret. Yesus orang Nazaret, dia adalah orang yang sudah ditetapkan untuk maksud dan rencana Tuhan. Dan dia katakan, Yesus orang Nazaret yang kalian salibkan itu, yang kalian tolak itu, dia disalib. Tetapi ingat, pada hari yang ketiga Allah membangkitkan dia dari kematian. Dan Yesus yang kalian tolak itu, dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Wow, orang-orang yang mendengar berita dari Petrus yang dipenuhi Roh Kudus dengan beraninya itu, firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke-37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Kata terharu di sini sama dengan artinya adalah tergeraklah hati mereka, tersentuhlah hati mereka dengan pemberitaan Petrus itu. Kemudian orang-orang yang saat itu belum percaya kepada Tuhan, mereka bertanya kepada Petrus, oke Petrus, kalau gitu apa yang harus kami perbuat? Kesempatan itu dipakai lagi oleh Petrus dengan beraninya dia katakan, kalian harus bertobat, kalian harus dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu. Dan hasilnya, wow, luar biasa. Ketika Petrus dipenuhi Roh Kudus, Tuhan memberikan keberanian yang luar biasa untuk Petrus bersaksi tentang Yesus. Dan hasilnya Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-41, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow, ketika membaca ayat ini saya membayangkan
Berarti pada saat itu Petrus tidak hanya berbicara di antara 3.000 orang. Lebih dari 3.000 orang. Karena ketika Petrus menyampaikan berita itu, endingnya adalah tambah orang percaya 3.000 jiwa. Loh, siapa Petrus sih Bapak Ibu? Dia orang pintar toh. Dia orang hebat toh. Dia orang terpelajar toh. Kok berani-beraninya dia berbicara sekian banyak orang, mengatakan tentang Yesus. Bahkan di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-21, di situ katakan, dan setiap orang yang percaya kepada nama Yesus, dia diselamatkan, kata Petrus. Dan luar biasa loh Bapak Ibu. Ketika membaca ini saya berusaha membawa pikiran saya ke saat itu. Kalau ada dalam situasi itu, wow, terjadi KKR besar-besaran. Terjadi pekerjaan Tuhan Roh Kudus yang luar biasa. Untuk berbicara kita bersaksi memenangkan 1 jiwa aja kadang wangele minta ampun. Kadang kita maju mundur. Saksi enggak ya, saksi enggak ya. Menyebut nama paling Tuhan, gak berani Tuhan Yesus. Gitu. Siapa Petrus Bapak Ibu? Kok wani-wani sih dia ngomong di antara gitu banyak orang. Kok hebat sekali sih dia bersaksi dan akhirnya lebih dari 3.000 jiwa diselamatkan. Kalau kita baca di dalam pasal yang keempat, ayat yang ke-13, di situ dikatakan, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa, tidak terpelajar. Ini Petrus Bapak Ibu. Ini latar belakangnya Petrus. Ini loh kondisinya Petrus. Petrus itu bukan orang yang hebat. Petrus itu bukan orang yang punya jabatan tinggi. Petrus itu bukan orang yang punya kekayaan banyak. Bukan orang yang punya kedudukan. Firman Tuhan mencatat, Petrus yang berbicara di depan orang, yang dipenuhi Roh Kudus. Dan ketika dia berbicara 3.000 jiwa diselamatkan. Kata Tuhan, dia adalah orang biasa yang tidak terpelajar. Pelajaran bagi Bapak Ibu dan saya. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memberitakan Injil. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menjadi alatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika berbicara tentang Petrus, bagaimana Tuhan bisa memakai setiap orang. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-21, 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai 29 berkata seperti ini. Tetapi orang yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Pandangan Alkitab ini sungguh-sungguh merupakan yang pandangan yang menembus batas pandangan manusia. Amin. Kalau dunia punya pandangan, orang yang dipakai itu adalah orang pasti orang yang punya jabatan tinggi. Yang terpandang itu adalah orang yang terpelajar. Mungkin S1 kah, S2, S3 dan S berapapun. Yang dipakai dunia adalah orang-orang yang hebat. Tetapi lewat HF kita dalam minggu ini, materinya berjudul tentang menembus batas. Cara Tuhan, standar yang dipakai Tuhan, nilai yang dipakai Tuhan untuk memakai seseorang, itu menembus batas pandangan manusia biasa. Tuhan bisa pakai siapa saja, orang biasa, orang yang tidak terpelajar, mungkin orang yang punya ekonomi biasa-biasa saja, orang yang punya kepintaran mungkin di bawah standar. Tapi ketika Roh Allah memenuhi hidupnya, Tuhan bisa pakai kita semua. Amin Bapak Ibu. Jadi tidak boleh ada kata sombong, tidak boleh ada kata minder. Amin. Bagi Bapak Ibu dan saya, siapapun kita yang ada di sini, kita mungkin ada dalam 2 kelompok posisi.
Ada posisi orang-orang yang puji Tuhan diberkati Tuhan, mungkin dengan kedudukan yang tinggi. Diberkati Tuhan dengan kekayaan yang berlimpah. Mungkin ada orang-orang yang diberkati Tuhan dengan kepandaian yang luar biasa. Dan Tuhan pakai Bapak Ibu itu dengan luar biasa. Puji Tuhan itu karena anugerah Tuhan. Dan Tuhan katakan itu bukan untuk memegahkan diri. Mungkin ada di antara kita yang ada di posisi sebaliknya. Mungkin kita katakan, Tuhan, aku ini bukan siapa-siapa. Aku orang biasa. Di gereja ini aku juga tidak punya jabatan. Mungkin di tempat kerja pekerjaanku biasa-biasa. Aku juga cuman mungkin ibu rumah tangga biasa. Aku seorang kepala rumah tangga yang pekerjaannya biasa. Aku seorang kepala rumah tangga yang ekonominya biasa-biasa saja. Mungkin di pemandangan dunia aku tidak dipandang. Tetapi jangan pernah minder. Sebab firman Tuhan katakan, Tuhan cara kerjanya, standar yang Tuhan pakai itu menembus batas pandangan manusia. Tuhan bisa pakai kita semua, siapapun kita. Ibu rumah tangga biasa pun Tuhan bisa pakai untuk menjadi alatnya. Bapak yang biasa-biasa punya pekerjaan, ekonomi biasa-biasa, Tuhan bisa pakai kita untuk menjadi saksinya. Amin. Ini kabar gembira loh Bapak Ibu. Ini kabar sukacita loh Bapak Ibu. Jadi kita pulang dengan keyakinan, dengan kepercayaan diri. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak pandang kami. Tuhan tidak pandang latar belakang kami. Asal aku yes saja. Aku pergi menginjil saja. Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan namanya. Amin. Coba bilang teman kanan kiri, kamu bisa dipakai Tuhan. Ayo bilang Bapak Ibu. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Ada satu kesaksian dari seorang ibu. Dia ini pekerjaannya biasa, pelayan toko. Tokonya tempat dia bekerja pun kecil gitu. Ibu ini seorang yang Kristen, melayani Tuhan, sungguh-sungguh di tengah-tengah kesibukannya bekerja, dia tetap melayani Tuhan, dia tetap setia beribadah. Kemudian sebagai pelayan toko, nama ibu ini adalah Mary. Kemudian di bajunya itu dia kasih label nama sendiri, Mary and God gitu. Kemudian ada seorang pembeli gitu. Seorang pembeli yang orang ini sedang punya masalah. Orang ini sedang ada dalam situasi sulit. Dia membutuhkan pertolongan. Dia bukan sulit secara ekonomi, tetapi dia merasakan satu keluarganya jiwanya merasa kosong. Ada sesuatu yang sedang mereka cari, tapi mereka nggak tahu mereka sedang cari apa. Yang jelas jiwa yang haus, mungkin itu merasakan rindu kehadiran Tuhan yang sesungguhnya. Kemudian bapak ini pergi dengan istrinya pergi ke toko itu. Kemudian ketika melihat pelayan ini, bapak ini bertanya kepada pelayan toko, kenapa kamu tulis namamu dengan sambungan NK? Iya betul, ini ibu ini biasa, orang sederhana sekali. Dia katakan iya, karena aku percaya. Orang pembeli itu bilang, apakah kamu yakin Tuhan ada bersama dengan kamu? Iya, aku percaya setiap hari dia ada bersama dengan aku. Aku percaya setiap hari dia berbicara dengan aku. Aku membangun komunikasi yang baik dengan dia. Dan aku sadar, aku tidak pernah bisa hidup tanpa kehadirannya dalam hidupku. Kemudian bapak ini tanya, siapa dia sih? Tuhan siapa itu? Disitulah dia pakai untuk bersaksi di toko itu. Dia melayani pembeli sambil dia bersaksi tentang Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Dan pada waktu itu si pembeli ini sudah tidak terjadi apa-apa lagi. Kemudian di perjalanan menuju rumahnya dia sampaikan kepada istrinya, luar biasa, itu berita itu yang aku butuhkan. Keselamatan pasti itu yang aku butuhkan. Aku dipuaskan hari ini. Jiwaku, kekosongan jiwaku diisi oleh satu pribadi, Yesus Kristus. Kemudian istrinya bilang gini, iya Pak, mungkin di pemandangan dunia, status dia, posisi pekerjaan dia, itu posisi yang terendah. Istrinya bilang, tetapi aku yakin dia punya status yang tinggi di dalam kerajaan surga. Wow. Orang yang biasa. Tetapi ketika Roh Kudus ada dalam hatinya dan dia menginjil, hidupnya jadi berkat. Amin.
Amin. Hari ini sekali lagi pelajaran yang pertama, Tuhan bisa pakai kita semua. Tadi di dalam khotbah ibadah yang ke-8 dikatakan kita bisa melibatkan diri dalam pelayanan dengan talenta apapun yang kita punya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena di dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9, Petrus sendiri berkata seperti ini. Di dalam kitab 1 Petrus 2 ayat yang 9, menyingkapkan suatu kebenaran yang bisa membuat kita tercengang kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Petrus mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Kita adalah imamat yang rajani. Kita semua bangsa orang-orang yang sudah dikuduskan Tuhan. Tuhan sudah mengangkat hidup kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tapi tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Tidak hanya kita sudah diselamatkan, kita sudah hidup dalam terang, tetapi ada langkah selanjutnya. Kita harus menyaksikan itu kepada orang-orang yang membutuhkan, agar semakin banyak jiwa-jiwa yang datang dan percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab kita meyakini dalam iman kita, di bawah kolong langit tidak ada satu nama pun yang olehnya kita selamat. Hanya di dalam nama Yesus saja. Kalau kita sudah tahu kebenaran itu, kalau kita sudah mengalami itu, kenapa kita tidak mau bagikan itu kepada orang lain? Hari ini mungkin ada istri yang ada di gereja, tetapi mungkin tidak ada suami di sini. Bapak Ibu mungkin suami belum kenal Tuhan, atau mungkin ada suami yang ada di tempat ini, tetapi istrimu entah kemana, tidak tahu apakah dia sudah percaya Yesus, atau mungkin orang tua ada di sini, sementara Bapak Ibu meninggikan nama Tuhan, hidup dalam keselamatan. Bagaimana anak-anak kita, bagaimana orang tua kita, bagaimana menantu atau mertua kita, bagaimana sahabat-sahabat kita. Ingatlah, mereka yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka sedang menuruni tangga satu demi satu untuk menuju kebinasaan kekal, penyiksaan kekal selamanya. Apakah hati kita akan diam saja? Tidak bisa Bapak Ibu. Kita mesti bergerak. Kita mesti bergerak. Tidak bisa menengwai. Kita harus menyampaikan Injil itu. Dan percayalah, jangan takut, siapapun kita, bagaimanapun keberadaan kita, ketika kita mau berbicara tentang Yesus, Roh Kudus menyertai kita. Yang tidak bisa Tuhan jadikan bisa, yang tidak mungkin Tuhan jadikan mungkin. Toh tanggung jawab kita hanya menyampaikan firman Tuhan, hanya menyampaikan kesaksian tentang Yesus. Urusan menjamah hati seseorang itu adalah urusan Roh Kudus. Yang penting tanggung jawab kita selesai. Tuhan, aku sudah sampaikan berita keselamatan itu. Lega hati kita. Kita sudah taat kepada firman Tuhan. Pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Sekali lagi, tidak bisa menengwai. Kita mesti bergerak. Roh Kudus yang memenuhi kita akan menyertai kita. Tidak berhenti sampai di sini Bapak Ibu. Pelajaran yang kedua yang kita pelajari hari ini dari keseluruhan kitab Kisah Para Rasul. Kalau mulai Bapak Ibu baca di dalam ayat yang ketiga, pasal yang ketiga. Di situ ketika Petrus sudah berbicara, sudah berkhotbah dengan berapi-api, dengan begitu beraninya. Satu kali Petrus dan Yohanes, mereka hendak pergi ke bait Allah. Ketika mereka pergi ke bait Allah, Petrus dan Yohanes di situ di pintu gerbang. Mungkin kalau sekarang itu di depan sana ya. Petrus dan Yohanes lagi mau masuk ke bait Allah. Ada seorang yang lumpuh sejak lahir. Bapak Ibu mungkin sudah tahu ceritanya ini ya. Lumpuh, kalau diperkirakan usia yang lumpuh ini sekitar 40 tahun ke atas. Dia setiap hari karena lumpuh total ya, kakinya lumpuh total sejak lahir. Setiap hari dia diusung untuk berada di dekat pintu gerbang atau gerbang indah, pintu gerbang bait Allah. Yang dikerjakan adalah dia meminta sedekah gitu.
Kemudian ketika hari itu jam 3 sore, Petrus dan Yohanes hendak pergi ke bait Allah. Orang lumpuh ini lihat mereka. Kemudian orang lumpuh ini minta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Tetapi Petrus dan Yohanes katakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Kemudian Petrus angkat tangan kanan orang itu. Kemudian orang lumpuh itu diajak berdiri. Dan wow, mujizat terjadi Bapak Ibu. Orang lumpuh itu berjalan. Dan firman Tuhan katakan enggak cukup berjalan Bapak Ibu. Enggak hanya melangkah, yang kakinya sudah lumpuh, dia berjalan kata firman Tuhan. Dan dia melompat-lompat sambil memuji Tuhan. Dan peristiwa itu disaksikan oleh seluruh rakyat loh Bapak Ibu. Itu jadi berkat gitu. Siapa Petrus? Dia dokter dah. Ada di sini Pak dokter ya. Dia tabib dah. Dia ahli obat-obatan kah? Dia ahli farmasi kah? Dia orang ahli pengobatan alternatif? Bukan, kata Tuhan. Firman Tuhan katakan Petrus itu orang biasa Bapak Ibu, tidak terpelajar. Tetapi ketika Roh Allah memenuhi hidupnya dan dia mau bersaksi, tanda-tanda ajaib menyertainya. Wow, mujizat terjadi loh Bapak Ibu. Kemudian orang banyak yang menyaksikan peristiwa itu. Mereka mulai terkagum-kagum sama Petrus dan Yohanes. Mereka pada melihat, mungkin di pikiran mereka, hebat ya, siapa sih mereka? Mungkin loh ya, ini omongan saya sendiri sih. Wih gitu ya, luar biasa ya. Petrus tahu itu. Kemudian Petrus ngomong sama orang banyak yang lihat mereka. Kenapa kalian melihat aku seperti itu? Seolah-olah aku yang melakukan mujizat ini. Saya berhenti sampai di sini. Ini luar biasa loh Bapak Ibu. Setelah melakukan mujizat yang begitu dahsyatnya, disaksikan orang-orang di depan mata, tidak terselip kesombongan sedikit pun dalam diri Petrus dan Yohanes dan rasul-rasul yang lain. Loh bisa toh Bapak Ibu? Ketika mereka melongo-longo melihat Petrus, bisa jadi Petrus, wih tinggi hati, sapa dulu dong aku bisa mengadakan mujizat kan, aku bisa menyembuhkan orang kan, aku bisa membuat orang yang lumpuh bisa berjalan kan. Tetapi Petrus tidak mau ada kesempatan itu di hatinya. Justru ketika orang terheran-heran, Petrus kembali pakai waktu itu untuk menginjili orang banyak itu. Dia katakan kembali lagi kepada orang-orang itu, kenapa kamu seolah-olah menganggap aku yang mengadakan mujizat itu? Padahal mujizat itu terjadi karena Allah bekerja melalui hidupku untuk memuliakan namanya. Namanya adalah nama Yesus orang Nazaret itu. Petrus dengan tegas katakan kepada orang banyak itu, bukankah Yesus orang Nazaret itu yang kalian tolak? Bukankah Yesus orang Nazaret itu yang kalian tukar dengan penjahat itu? Bukankah Yesus yang kalian tolak itu Yesus yang kalian bunuh sendiri? Dan orang lumpuh ini, kata Petrus, dia bisa berjalan karena iman percayanya kepada Yesus orang Nazaret itu. Nama Tuhan dipermuliakan kembali oleh Petrus. Dia sama sekali tidak mengambil pujian itu. Bagaimana dengan Bapak, Ibu dan saya? Pelajaran yang kedua yang kita dapatkan dari peristiwa ini. Tuhan bisa pakai kita semua untuk mendemonstrasikan mujizat Tuhan, asal hidup kita dipenuhi Roh Kudus dan kita mau pergi memberitakan Injil Tuhan. Amin. Dan cara kerja Tuhan untuk menyatakan mujizat Tuhan, untuk mendemonstrasikan mujizat demi mujizatnya, itu juga menembus batas pandangan manusia.
Yang bisa menyembuhkan biasanya Tuhan pakai dokter. Obat-obatan yang mahal, alat-alat kedokteran yang canggih. Mungkin ketika dokter sudah angkat tangan, tapi masih ada mujizat Tuhan. Masih ada Tuhan Yesus yang katakan mungkin bagi manusia gak mungkin kamu bisa bertahan. Mungkin bagi manusia gak mungkin kamu sembuh. Tetapi ketika kita menyampaikan Injil, Tuhan bisa pakai kita untuk menyatakan mujizat Tuhan. Amin. Wih, cara kerja Tuhan itu luar biasa. Menembus batas pandangan manusia. Dihancurkan semua itu. Pikiran-pikiran manusia, pandangan-pandangan manusia. Wow, betapa luar biasanya Tuhan kita dan betapa luar biasanya hidup kita. Saya pernah memberikan kesaksian ini, ada seorang jemaat yang sudah lanjut usia sekitar 70 tahun. Pada waktu itu, saya beberapa kali saksikan ini. Dia sakit ginjal, dua-duanya sudah rusak. Dia datang ke dokter dan dokter katakan paling usiamu tinggal 3 bulan. Itu paling lama, paling banter 3 bulan kamu bertahan hidup. Kalau mau kamu sembuh minimal ada apa, cangkok ginjal atau apa. Ini orang gak punya ibu ini. Ibu ini ekonominya tidak mungkin untuk bisa biaya. Pada waktu itu belum ada BPJS. Tetapi apa yang dilakukan oleh ibu ini? Dia berdoa kepada Tuhan. Dia nangis kan ya, divonis dokter seperti itu, dia nangis sedih, tapi dia tetap punya iman percaya kepada Yesus. Dia jamah bagian ginjalnya, kemudian dia berlutut berdoa, menangis dia di hadapan Tuhan. Dia katakan, Tuhan, Engkau tahu aku sudah divonis umurku tinggal 3 bulan lagi, itu pun paling lama. Tuhan, Engkau yang menciptakan ginjal saya. Saya tidak minta ginjal saya disembuhkan. Yang saya minta adalah ganti saya dengan ginjal yang baru. Ini ibu yang sederhana. Tetapi cara kerja Tuhan itu menembus batas pandangan manusia. Dan betul Bapak Ibu, Tuhan gantikan dengan ginjal yang baru. Peristiwa itu dia saksikan 30 tahun yang lalu. Bukan 3 bulan Bapak Ibu, dia bisa bertahan 30 tahun kemudian. Karena apa? Mujizat Tuhan yang terjadi. Luar biasa Tuhan kita. Luar biasa ajaibnya Tuhan kita. Bagaimana Bapak Ibu dan saya hari ini? Kadang-kadang kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah bertahun-tahun melayani, yang sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, iman kita itu diletakkan kepada, kalau kamu mau sembuh, pergi lu ke KKR kesembuhan itu. Kalau kamu mau sembuh, pergi lu ke pendeta si A si B yang sudah kali berdunia. Dia terkenal lo dengan karunia kesembuhan. Oh itu lo ada KKR kesembuhan, datang ke sana pasti sembuh. Itu tidak salah Bapak Ibu. Tapi jangan taruh iman kita di situ. Taruh iman kita di dalam Yesus. Karena kita semua bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan mujizatnya. Dalam kondisi dimanapun kita, dalam situasi seperti apapun, siapapun kita, ketika kita percaya, ketika kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, ketika hidup kita dipenuhi Roh Kudus, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan bisa pakai kita untuk berdoa bagi orang lain. Kita pun bisa pakai berdoa untuk diri kita sendiri, sehingga mujizat itu terjadi. Tidak harus selalu di KKR besar, tidak harus selalu ditumpangi tangan pendeta-pendeta kaliber internasional. Kita pun bisa berdoa dan mujizat terjadi. Ini saya saksikan, kesaksian ini juga sudah lama terjadi. Saat itu usia saya masih kelas 6 SD. Pada waktu itu saya punya sakit di bagian lutut sini. Itu ada benjolan yang semakin lama semakin banyak. Saya seringkali malu, minder gitu. Karena setiap olahraga harus pakai celana. Kalau sekarang kan celana panjang, banyak yang panjang ya. Tapi zaman dulu kan kalau olahraga itu mesti celana agak pendek di atas lutut gitu. Orang gak tahu betapa mindernya saya. Kemudian saya dibawa ke dokter. Kata dokter ini mesti dioperasi, diambili satu-satu, gak bisa satu kali operasi. Dan semakin hari itu semakin banyak gitu. Itu harus dioperasi, diambil satu-satu gitu. Kemudian gak tahu gimana ceritanya, tapi yang jelas pada waktu itu saya sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu kali saya nonton TV, di situ sedang ada tayangan khotbah rohani ya. Kemudian di dalam khotbah itu, di akhir khotbah itu, pendeta itu mengatakan seperti ini.
Bapak Ibu yang sedang mendengarkan khotbah saya, yang ada di studio ataupun yang sedang ada di rumah. Hari ini Bapak Ibu yang sedang sakit, tumpangi tangan di bagian di mana Bapak Ibu sakit. Kemudian saya dengan iman, itu kelas 6 SD. Saya tumpangi tangan kaki saya yang sakit. Saya dengan iman Tuhan, mujizat pasti terjadi. Tuhan, kesembuhan pasti terjadi. Tuhan tahu isi hati saya, Tuhan tahu kesungguhan saya. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh dan tidak tahu pada waktu itu Roh Kudus seperti memenuhi saya berbahasa roh, saya berdoa dengan sungguh, saya menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa pada waktu itu. Selesai berdoa tidak terjadi apa-apa. Tetapi luar biasa Bapak Ibu, berangsur-angsur tanpa saya sadari. Benjolan-benjolan saya itu semua jadi mengecil dan sampai hari ini sudah tidak ada sama sekali. Tandanya pun sudah tidak ada. Tuhan itu ajaib. Mujizat bisa terjadi di mana saja, kapan saja, lewat siapa saja. Anak kelas 6 SD itu tahu apa sih? Belum tahu banyak. Tetapi ketika menaruh percaya sungguh-sungguh, Tuhan nyatakan mujizatnya. Tuhan itu luar biasa. Cara kerjanya menembus batas pandangan manusia. Siang hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mungkin hari ini ada di antara Bapak Ibu yang merasakan pergumulan-pergumulan yang berat. Apakah bisa aku jadi alat Tuhan? Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Bapak, Ibu dan saya bisa dipakai oleh Tuhan. Dan kalau kita dipakai oleh Tuhan mungkin dalam gereja ini, mungkin di luar di marketplace kita masing-masing, kita dipakai oleh Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, tetapi ketika roh Tuhan memenuhi hidup kita, Tuhan bisa jadikan kita alat-alat Tuhan yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan asal saja kita mau melangkah, Roh Kudus berjanji, aku akan menyertai kamu senantiasa. Kalau Roh Kudus menyertai kita, Dia akan memberikan keberanian bagi kita yang tidak berani. Dia akan memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara yang mustahil di pemandangan kita, asalkan hidup kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Biarkan ini firman Tuhan ini akan sama-sama bekerja dalam hati kita. Saya mengajak Bapak Ibu akan sama-sama bangkit berdiri.